Kita selesaikan malam ini lah. Pak, minta maaf lah sama Mama. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Apa aku bilang? Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil kan? Kau memang paling berhasil di dunia. Dana Toba ada pun karena kau kan? Halo Sobat Movie, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian mendengarkan. Selamat datang di episode terbarunya Movie. Kali ini gue bakal ngebahas film yang ada di belakang. Ya, ngeri-ngeri sedap ya. Film terbaru dari Benedion sebagai sutradara dan juga penulis ya. Film ini tuh debutnya Imaginary. Kalau menurut gue sih debutnya Imaginary Picture itu rumah produksi punya HH Corp itu manajemen punya Mas Dipa sama Ernest, jadi kayak circle-nya Ernest gitu. Ngeri-ngeri sedap ini ceritanya soal 4 orang anak yang masing-masing punya masalah dengan keluarganya gitu. Iya. Punya masalah masing-masing sama keluarganya, bukan sama keluarga, sama bapaknya, dan akhirnya mereka nggak mau pulang. Tapi yang satu Karma, yang Gita Begita, itu ngejagain gitu. Jadi akhirnya supaya anak-anaknya pulang, dibikinlah rencana ngeri-ngeri sedap. Iya. Ngeri-ngeri sedapnya adalah pura-pura mau cerai. Iya, gitu. Jadi sederhana sih. Kalau dari ceritanya sebenarnya sederhana gitu, kayak cuman cerita tentang orang tua yang berharap anaknya pulang karena udah merantau lama gitu. Sederhana banget gitu. Jadi kayak gimana sih cara supaya anak kita pulang, ya udah kita bikin aja rencana kayak gitu. Yang gue suka dari film ini adalah Benedion sebagai sutradara. Mungkin kita pernah nonton film dia Ghostwriter. Ghostwriter itu horror komedi, terus tiba dia bikin film drama. Ghostwriter bagus banget gitu, dan ketika dia pindah ke drama ternyata lebih bagus lagi daripada dia bikin film horor gitu. Karena ini film lebih terasa personal, karena kan Bene juga orang rantauan ya. Dan Ngeri-ngeri sedap itu diangkat dari novel komedi buatan dia gitu. Ya apa ya namanya, bisa bilang ya, bagus sih menurut gue. Kebanyakan film-film yang ngambil cerita dari personal curhatan dari sutradara atau penulisnya itu memang selalu bagus, karena dia tahu gimana cara ngebikin ini terasa lebih enak gitu untuk ditonton sama audiens. Karena emang dimana-mana semua orang juga bilang kayak tadi itu ya, karena semuanya bilang kunci terbesar bikin film itu adalah ketika sutradaranya itu udah berhasil memasukkan sedikit unsur personalnya ke dalam filmnya gitu. Dan ya ngeri-ngeri sedap ini emang film yang mungkin emang benar, film ini tuh soal film Batak ya, keluarga Batak. Tapi menurut gue ini kayak NKCTHI versi suku Batak. Tapi meski begitu, mungkin orang-orang yang mau nonton ini awalnya agak ragu, ini kan film Batak. Ntar gue nggak ngerti nih suku Batak gimana, kehidupan Batak kayak gimana, bahasa Batak gimana. Dan ini juga film komedi, ntar takutnya kayak aduh joknya Batak, takutnya nggak masuk nih di gue gitu. Menurut gue sih nggak masalah, karena ketika gue orang Padang, tinggal di Melayu. Ya jadi udah beda banget, udah jauh banget kan dari Batak gitu. Jadi tapi film ini itu masih bisa ketawa gitu nonton film ini, karena memang lucu gitu. Komedi-komedinya universal banget, lucu. Yang gue suka adalah cerita film ini emang sedikit ngambil adat Batak gitu, kayak soal upacara suap cucu apa segalanya untuk menjadi bahan utamanya. Tapi kita yang nontonnya nggak apa ya, nggak bingung gitu dengan adat ini gitu, dan diperkenalkan juga dan dijelaskan juga, dan cara ngejelasin adat-adat Batak ini juga nggak preachy tapi digambarkan lewat visual gitu. Yang itu suka banget sih, kayak kebanyakan film-film daerah yang pengen ngenalin adat mereka tuh kebanyakan bermasalah dia cara memperkenalkan tuh kayak terlalu dialog banget gitu, kayak ini namanya ini bla 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 bla. Nah, kalau Bene itu nggak kayak gitu di sini, dia kayak memperkenalkan aja salah satu upacara apa ya upacara ya kayaknya gue bilang,
kayak cara ngebawa istri pulang aja kalau ngambek tuh, terus dia pergi ke rumah orang tuanya aja, ada upacara adatnya, yaitu keluarganya itu harus menjemput, semua keluarganya itu harus menjemput gitu. Dan itu juga gue baru tahu, dan itu nggak dijelaskan secara dialog gitu, di visual kan kayak gini loh upacaranya gitu. Itu yang gue suka gitu, dan menurut gue kebanyakan film daerah harusnya nyontohin kayak gini gitu, karena kita juga males gitu kalau nonton film terlalu explainable banget bahasanya gitu atau dialognya gitu. Dan film itu nggak kayak gitu, nggak kayak mencoba menggurui kita untuk bukan menggurui, kayak mengedukasi kita dengan terlalu explainable gitu. Dan ya bagus banget. Banyak cara dia masukinnya bagus banget. Visual film ini juga bagus banget. Dia dari Mas Fadrina Beak tuh bisa banget memainkan visual yang apa adanya, jujur banget. Tapi tetap cantik gitu, kayak ya udah ya, Danau Toba kita tahu kayak gini, nggak perlu dikasih apa-apa, udah dikasih visual bagus kayak gitu. Itu bagus banget sih, visualnya bercerita banget dengan jujur gitu. Dan emang keseluruhan film Ngeri-Ngeri Sedap ini ya apa adanya gitu, yang ditampilkan ya apa adanya, ya apa ya bilangnya ya, jujur aja gitu, kayak masalah-masalah keluarganya ya udah benar, kita emang semua pernah merasakan hal yang sama gitu. Dalam dia menyusun konfliknya, ya konfliknya kayak gini semua gitu, ya udah apa adanya. Kita nggak mau nambah-nambahin, nggak mau lebih-lebihin, nggak mau dramatisir, ya apa adanya, ya memang kayak gini. Kehidupan keluarga memang kayak gini, ribut-ributnya keluarga ya memang kayak gini, nggak perlu berlebihan, nggak perlu lebay gitu. Dan yang Ngeri-Ngeri Sedap ini bagusnya adalah komika-komika di sini tuh nggak bisa dianggap remeh gitu, karena kita kebanyakan tuh masih remeh banget ya, komika jadi apa, jadi pemeran utama, jadi main film gitu ya, komika mah ya lucu-lucuan doang gitu. Di sini tuh kita ngebuktiin kalau 4 aktor kita nih, Indra Jegel, Gita Begita, Boris Boker sama Lolok tuh nggak bisa diremehin, terutama Lolok tuh paling banyak yang diremehin karena dia, maaf kata aja, banyak yang bilang nggak lucu gitu. Kalau acting, kalau stand up mungkin lucu gitu. Tapi emang di sini bagus semua gitu, secara acting dan performanya gitu. Dan yang gue suka adalah Gita Begita di sini tuh mencuri perhatian banget gitu dengan acting dan performanya tuh. Dan dia ada satu scene di mana dia monolog gitu, ngomong sendiri gitu, orang semua orang diam gitu. Itu bagus banget ya. Dan dia monolognya juga sambil nangis gitu. Gak gampang loh untuk monolog aja tuh, untuk dapetin feel-nya tuh susah gitu. Dan ini udah monolog, lu harus nangis, itu tuh beban actingnya berat banget. Mungkin menurut orang tuh gampang, tapi bebannya berat banget itu. Aku yakin tuh bebannya berat banget, dan itu bagus. Dan gue penasaran tuh butuh berapa kali take gitu. Gue penasaran beneran. Soalnya tuh tingkat gue tuh one shot deh, bukan nggak cut to cut gitu, ketika adegan itu. Terus juga menurut gue yang menarik dari film Ngeri-Ngeri Sedapnya adalah gimana cara Bene menciptakan cerita dan skenario film ini yang benar-benar rapi dan solid banget gitu. Dia bisa ngebentuk image karakter keluarga ini, memperkenalkan keluarga yang bermasalah gini dengan bagus gitu. Nggak perlu diperkenalkan, ini namanya si ini, dia kerjanya ini, dia ini. Mungkin emang ada kayak cuma nama tokonya doang gitu, tapi nggak pernah dijelasin kayak ini namanya bla 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 bla, dia orangnya kayak gini, nggak ada yang kayak gitu. Dia memperkenalkan masing-masing, membangun karakter dan membangun keluarganya itu bagus banget gitu, dengan cara visual. Kayak Bene itu di sini bermain dengan kayak biarlah visual yang menceritakan, dan emang bener film itu tuh kayak gitu tuh, kayak ya udah, gue tuh pengen visualnya aja yang ngomong gitu, nggak usah orang lain, nggak usah tutur kata dari voice over atau tutur kata dari aktor gitu, cukuplah visual membicarakan gitu. Dan itu bagus banget menurut apa ya, Ngeri-Ngeri Sedap ini gue jujur kalau ditanya kelemahannya tuh juga bingung gitu. Karena memang menurut gue film ini powerful banget, sekuat itu film ini. Dari segi directing, writing, acting, ensemble cast-nya, komedinya yang juga lucu gitu. Kayak semuanya tuh udah tertata dengan baik. Dan emang gue yakin memang Bene ngerjain ini tuh dengan benar-benar tulus dari hati gitu. Karena emang terlihat kalau film itu yang beneran dari hati atau yang dibikin cuma karena butuh uang, itu beda banget loh. Karena film ini tuh benar-benar jujur, tulus banget, kayak ya udah, gue pengen bikin film ini yang benar-benar dari hati, dan itu dilihatin banget dari Ngeri-Ngeri Sedapnya menurut gue. Di keseluruhannya emang beneran oke banget gitu. Jujur gue bingung ya kalau misalnya ditanya kelebihan filmnya apa ya.
Bingung sih gue. Jujur gue bingung juga sih. Karena emang gue sepanjang film tuh miss banget dan gue nangis sih ketika adegan klimaks film ini tuh yang pecah ber itu gue nangis sih benar gue nangis sama film ini. Harapan gue sih film ngeri-ngeri sedap ini ya setidaknya bisa lakunya itu ya bukan yang laku-laku banget karena emang susah gitu karena ini kombinasi dari apa film yang kurang laku gitu kayak film lokal laku sejauh ini ya film Jawa gitu film Yowis Band gitu. Terus juga ini juga film keluarga tahun ini kayaknya nggak terlalu banyak yang berminat gitu, beda sama 2019 kayak NKCTHI kan laku banget ya. Kayaknya film-film komedi juga sih gue rasa kurang juga deh film Indonesia. Jauh ini film laku komedi itu gara-gara warisan 564.000 penonton dan itu pun juga terbantunya gara-gara orang nggak banyak yang dapat tiket KKN gitu. Apa ya? Ya harapan gue sih ngeri sedap ini bisa laku sih, bisa laku minimal ya 100.000 penonton aja udah alhamdulillah gitu. Karena menurut gue ini film ngeri sedap pada film yang patut banget untuk dikasih kesempatan untuk kalian nonton. Mungkin kalau menurut kalian, aduh komika kalau bikin film kayak nggak bagus deh, aduh kalau komika acting kayak jelek deh. Kalian harus nonton film ini karena emang menurut gue film ini berhasil mematahkan stereotip itu sih. Ya itu sih paling ya dari gue. Mungkin pendek banget emang ini. Karena gue juga pengen gue panjang-panjangin dengan ngasih tahu kelemahan-kelemahan filmnya. Jujur gue juga bingung untuk menjawabnya. Karena emang filmnya kuat banget gitu, benar-benar kuat banget dari segala sisi dan universal juga. Jadi buat yang pengen nonton ini tapi kalian bukan dari suku Batak, kalian bisa ngerasain banget karena film ini tuh ngomongin soal perantauan nih. Kita semua kan kadang-kadang suka merantau ya, bukan merantau tapi jauh, bukan merantau lah, minimal tuh kayak pasti kita pisah dari orang tua kita juga karena kita juga punya kehidupan, kita punya keluarga juga kan. Dan pasti semua pasti pernah relate. Gue yakin 100% orang nonton film ini pasti ngerasa relate kayak ya ini mah cerita gue juga gitu loh. Gue juga mungkin bisa dari orang tua punya masalah dengan keluarga, mungkin punya masalah dengan orang tua juga, mungkin juga banyak hal-hal yang kita ingin capai tapi nggak pernah tercapai. Ya menurut gue sudah ada 100% film yang relate ke semua orang, nggak harus lu orang Batak, lu orang bermarga, lu orang yang tinggal di Danau Toba, nggak perlu, kayaknya gue rasa nggak perlu. Lu cuma cukup jadi orang Indonesia yang emang punya keluarga gitu. Itu bukan punya keluarga sih. Kalau punya keluarga mah bahasanya takutnya ntar orang pada tersinggung. Menurut itu kayak ya udah lu cukup jadi orang Indonesia aja gitu yang punya kehidupan gitu. Pasti lu pernah ngerasain hal-hal yang terjadi di film Ngeri-Ngeri Sedap ini. Dan menurut gue ini filmnya jujur, tutur katanya bagus, pokoknya apa adanya benar-benar sederhana banget. Pokoknya ngena banget, lucu, lu pasti nangis nonton. Gue yakin lu pasti nangis nonton ini. Nggak mungkin enggak. Ya udah sih paling ya itu aja sih dari gue. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin podcast ya. Yang sangat singkatnya gue rasa singkat banget. Ya tontonlah Ngeri-Ngeri Sedap. Hari ini sudah mulai tayang di bioskop. Tempatkan banget untuk nonton di bioskop. Karena menurut gue ini film yang layak banget untuk ditonton dan nontonnya bareng-bareng bersama keluarga. Ya, nah itu aja sih dari gue. Cukup. Mungkin habisnya kalian bisa langsung ke bioskop ya untuk nonton. Ya udah, gue rekomendasikan, gue rekomendasikan. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, tadi gue udah ngomong terima kasih terus, tapi ada yang tambahin terus. Oke, terima kasih banyak udah yang nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe karena dari mana gue nggak pernah ngomong itu. Soalnya jadi subscribernya dikit banget. Ya udah. Ya terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan dadah.